Oke, halaman 13. Sudah tulis tanggal? Oke, saya lanjut. Nah, ini saya akan mereview sedikit mengenai penyebab gerak benda ya. Oke, penyebab gerak benda. Saya akan mereview sedikit mengenai benda bergerak akibat tenaga listrik. Disimak ya, didengarkan. Ada benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik. Ini biasanya barang-barang elektronik yang ada di rumah kamu. Contoh yang paling mudah saja kipas angin dan blender. Kipas angin ini kita mau pakai kipas angin itu harus kita masukkan ke arus kan coloknya, benar tidak? Baru dia bisa bergerak ya, bisa menghasilkan angin. Sama seperti blender. Kita mau menghaluskan bumbu. Nah, menghaluskan bumbu menggunakan blender supaya cepat. Nah, biasanya barang elektronik ini sangat membantu manusia ya. Jadi, kipas angin dan blender digerakkan oleh tenaga listrik ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebut benda elektronik. Ya. Jadi, benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebut benda elektronik. Biasanya contoh selanjutnya nih, kasih contoh ini ya. Mesin cuci, menggunakan listrik. Kemudian AC menggunakan listrik. Punya AC di rumah? Perhatikan AC kalian. Pasti menggunakan tenaga listrik, sama seperti ini. Mesin cuci ya. Jadi ini sangat membantu pekerjaan manusia. Kemudian ini TV ya. Nah, ini kita bisa mengetahui segala macam informasi dari TV. Misalnya berita-berita, hiburan, atau acara-acara begitu. Nah, kemudian ada lemari es. Lemari es juga menggunakan arus listrik ya. Oke, nah ini gunanya untuk menyimpan beberapa makanan supaya tahan lama. Kemudian setelah makanan juga ada juga minuman supaya lebih tahan lama dan lebih awet. Itu saja. Contoh barang elektronik, artinya barang-barang tersebut adalah yang digerakkan oleh tenaga listrik yang ada di rumah kamu. Oke, ini misalnya review sedikit. Nah, kita mau lanjut ke materi baru. Nah, ini apa? Magnet dapat menyebabkan benda bergerak. Tahu magnet? Magnet dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, magnet adalah bahan yang dapat menarik benda ya. Magnet adalah bahan yang dapat menarik benda. Jadi magnet ini adalah sesuatu benda yang memiliki unsur kemagnetan, makanya dia bisa menarik benda-benda yang berbahan besi. Kalau yang berbahan kertas, berbahan plastik, kayu nggak bisa ditariknya. Bagaimana cara menariknya? Seperti ini kira-kira. Nah, yang mana yang magnet? Ini magnetnya. Magnet ini yang berbentuk huruf U. Nah, ini adalah serbuk-serbuk yang berupa bahan besi, makanya secara otomatis dia dapat menarik sendiri. Nah, besi ini biasanya punya unsur kemagnetan. Tapi kalau pensil kamu yang berbahan kayu, penghapus kamu, tas, sepatu kamu, nggak bisa. Penggaris, ada dua sih, penggaris yang berbahan besi sama penggaris yang berbahan plastik. Tapi kalau penggaris yang berbahan plastik nggak bisa. Penggaris yang berbahan besi bisa. Nah, itu ya. Pokoknya yang berbahan besi bolehlah ditarik ya, kecuali lebih dari itu nggak bisa ya. Jadi magnet adalah bahan yang dapat menarik benda. Seperti ini. Nah, ini contohnya adalah paku. Tahu paku? Paku itu bahannya kan dari besi. Nah, ini sangat mudah sekali ditarik oleh magnet. Nah,
Ini apa, Miss? Nah, dengar ya. Magnet ini punya kekuatan. Kekuatannya itu di kutub-kutubnya. Nah, ini kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau benda yang berbahan besi seperti paku, secara otomatis dia menempel sendiri dan ditarik sendiri oleh si magnet tadi. Oke? Pernah melihatnya? Pernah ya? Nih, Miss menjelaskan lagi. Apa itu benda magnetik dan non-magnetik? Benda magnetik dan non-magnetik. Magnet merupakan bahan yang dapat menarik benda lain yang memiliki sifat magnet. Pada prinsipnya, benda dapat dikategorikan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Non-magnetik itu biasanya benda yang berbahan plastik, kayu, apalagi ya? Plastik, kayu, kemudian daun, kertas. Nah, selain besi itu dia nggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi yang magnet itu yang berbahan besi, ya, unsur-unsur besi. Contoh yang ada di rumah kamu, Mikazio, Kelly Queen, Iona, Cheryl Alicia, Chelsea, Shalmivana, coba lihat pintu. Nah, pintu itu kan bahannya kayu, ya kan? Nah, tapi dia ada engsel pintu. Tahu engsel pintu? Engsel pintu, tangan pintu yang mau kita tarik pintunya kan ada engselnya. Nah, engselnya itulah yang berbahan besi. Pintunya kan kayu. Engsel pintunya Cheryl itu berbahan besi. Nah, itu yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, contoh lagi misalnya lemari es. Tahu lemari es? Atau kulkas? Nah, lemari es itu pintunya ada lagi bahannya yang terbuat dari magnet. Jadi kalau kita mau nutup pintu lemari es, dia ini secara otomatis bisa nutup sendiri. Jadi di sini ada seperti perekatnya. Di sini ada magnet di sini. Ya. Atau yang paling mudah deh. Aksesoris kulkas, tahu aksesoris kulkas yang menempel dekat pintu kulkas? Ada nggak? Nah, itu juga ada magnet kan? Coba perhatikan lemari es kalian. Oke, lanjut ya. Nah, dengarkan lagi. Bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet disebut bahan magnetik. Shalom Ivana. Shalom. Mau tidur Shalom Ivana? Mau tidur? Kalau mau tidur ya udah nggak usah Jumaza ya. Oke, disimak dulu. Kalau mau tidur nanti aja. Zoom-nya nggak usah, kamu juga istirahat aja di kamar, oke? Shalom Ivana. Jangan tidur ya. Bisa lihat kok dari sini. Ya. Bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet disebut bahan magnetik. Jadi, contohnya itu besi, nikel, baja, dan kobalt. Besi, nikel, baja, dan kobalt ini bahan magnetik. Shalom Ivana, tolong dibaca dulu Shalom Ivana. Shalom Ivana. Silakan dibaca. Bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet disebut bahan magnetik. Misalnya besi, nikel, baja, dan kobalt. Klik mute kembali. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah paku yang berbahan besi. Nah, yang bulat ini adalah magnet. Jadi, kekuatan magnet itu ada di kutub-kutubnya, kutub utara dan kutub selatan atau sisi kanan dan sisi kiri. Ibaratnya kamu Chelsea Theodora, Cheryl Alicia, Iona. Bagian rambut kamu, bagian kepala kamu tuh kutub utara. Nah, bagian di ujung kaki, ujung jari kaki itu kutub selatan seperti itu. Jadi, kekuatannya ada di kutub-kutubnya. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, baja, dan kobalt yang dapat ditarik oleh magnet, ya. Seperti ini.
Tuh, ini paku semua loh. Nah, kebetulan magnet ini bentuknya huruf U. Huruf U. Jadi, kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan ini adalah kekuatan magnet. Nah, kebetulan paku ini paling gampang ditarik oleh magnet. Kan bahannya kan besi. Oke. Nah, kalau yang ini kebetulan bentuk si magnet ini kan bulat seperti logam. Nah, iya kan? Jadi macam-macam sih bentuknya. Oke, sudah tahu magnet itu apa? Magnet adalah benda yang dapat bahan yang dapat menarik benda ya. Bendanya apa saja? Yang terbuat dari besi. Oke, thank you ya Ivana. Sudah dibaca. Miss menjelaskan kembali mengenai non-magnetik. Bahan-bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut bahan non-magnetik. Misalnya, kayu, plastik, kertas, dan karet. Nah, contoh yang paling mudah tadi Miss bilang kayu ya. Kayu itu Cheryl Alicia. Nah, kayu itu misalnya meja belajar kamu terbuat dari apa? Kayu ya. Nah, itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian itu kacamata kamu nggak bisa. Baju atau bantal kamu Chelsea nggak bisa. Kertas, buku SPS IPA nggak bisa juga Iona. Karet misalnya, nih, Valerie Televia, kamu menggunakan pita ya, pita yang berbentuk karet kan. Nah, pita yang berbentuk karet itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Kenapa? Dia termasuk kelompok non-magnetik. Oke, Roy? Mengerti, Roy? Mengerti ya? Nah, jadi bahan yang berbahan kayu, plastik, kertas, dan karet itu bahan non-magnetik. Artinya bahan-bahan yang tidak dapat ditarik. Seperti ini kan ditarik kan, ini kan menempel. Kalau bahan karet ini nggak bisa ditarik oleh magnet. Dia hanya berbahan besi, nikel, baja, dan kobalt. Bisa bergerak sendiri tuh pakunya mendekati si magnet. Ah, itu dia ya. Iya bergerak-gerak sendiri. Tapi mendekati kutub magnet, kutub utara dan kutub selatannya saja. Karena disitulah kekuatannya yang memang kekuatan si magnet ya. Nah, sekarang Miss menjelaskan mengenai sifat-sifat magnet. Apa saja sifatnya? Disimak dulu ya. Nah, sifat yang pertama magnetnya itu adalah magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Bendanya seperti paku, pokoknya berbahan besi. Dalam jangkauan, artinya tidak semua benda dapat ditarik. Contohnya, itu lemarinya Valerie kan berbahan kayu tuh, nggak bisa ya. Yang paling mudah aja deh, buku tulis kamu nggak bisa juga. Oke, karena tidak ada sifat kemagnetannya. Kemudian sifat yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, semakin tebal pula benda yang dapat ditembus. Ini gambarnya. Tuh dia kan. Nah, jadi kekuatannya itu ada di kutub. Lihat, menumpuk-menumpuk kan pakunya Zayden. Coba perhatikan di sekitar duduk kamu, mana yang berbahan besi. Benda-benda di rumah kamu coba lihat. Kalau Miss yang paling mudah itu yang berbahan besi itu engsel pintu. Engsel pintu kan biasanya berbahan besi semua ya. Itu kan di belakangnya Roy Gabriel kan pintu. Belakangnya kan pintu kan. Lihat engselnya, pasti bahannya besi. Nah, itu bisa ditarik oleh magnet. Coba lihat pintu kamu, Roy Gabriel. Ada engselnya enggak? Engsel itu adalah benda yang ditarik, kita yang menarik benda supaya terbuka pintunya. Pintu tangan maksudnya ya. Nah, itu yang berbahan besi. Ada nggak nih Jaidan, benda-benda di rumah kami yang berbahan besi? Contohnya paku. Wah, paku kan banyak di dinding-dinding rumah ya. Itu biasanya paling banyak itu paku-paku. Nah, seperti gambar ini. Ya.
Ini adalah magnet berbentuk huruf U. Oke. Nah, ini juga magnet. Ini serbuk-serbuk yang mengandung unsur besi. Nah, secara otomatis serbuk ini juga dapat ditarik oleh si magnet. Kebetulan yang merah ini adalah magnet berbentuk batang. Jadi, sisi yang ini namanya kutub. Oke, jadi magnetnya kita dekatkan dengan serbuk ini, langsung deh ditarik sama kekuatan magnetnya. Ya, langsung mendekat. Oke, serbuknya langsung mendekat. Kira-kira seperti inilah sifat-sifat kemagnetan. Sifat selanjutnya, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, sifatnya adalah gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutubnya. Ini dia. Nah, ini ya, kutubnya tadi Miss bilang kutub utara dan kutub selatan. Ada dua sisi. Jadi di sini menempel semua benda-benda yang dapat ditarik. Ini lihat. Oke. Oke, Matthew, Adelincia, Roy. Ini sudah Miss jelasin. Dan terakhir sifat yang kelima ya. Terakhir sifat yang kelima, dengarkan. Apabila kutub yang sejenis begini. Antara utara dan utara, begitu. Antara utara dan utara. Jadi kalau didekatkan kutubnya itu akan tolak menolak. Namun antara selatan dan selatan ditemukan kutubnya itu akan tarik menarik. Itu saja sih sifatnya hanya 5. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk-bentuk magnet Matthew, Adelincia, Roy Gabriel. Wah, banyak sekali, Miss. Nah, dengarkan ya. Bentuk magnet itu ada yang berbentuk silinder. Silinder itu seperti bentuk tabung, silinder. Kemudian bentuk batang. Bentuk batang itu seperti wafer ya atau coklat bentuk batang. Tapi ini bukan coklat, ini bentuk magnet ya. Contohnya yang ini sih yang bentuk batang ini. Contohnya yang ini. Yang ini contohnya, coba tunggu lihat ya. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini contoh magnet berbentuk batang. Ini yang warna merah. Oke, Roy? Nah, ini dia bentuknya ya. Kemudian yang jarum. Yang jarum ini biasanya magnetnya itu digunakan untuk kompas. Tahu kompas? Kompas itu digunakan untuk penunjuk arah. Kita kalau tersesat, mau jalan-jalan tapi nggak tahu arah pakai kompas. Nah, biasanya di kompas itu ada magnet. Supaya apa? Bisa menunjuk arah mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Oke? Nah, yang ini bentuk magnetnya bentuk huruf U. Tahu huruf U? Nah, ini dia. Selatan dan utara, itulah kutub-kutubnya ya, dua sisi. Nah, yang ini Miss bentuknya bagaimana? Namanya ladam. Ladam ini sama seperti huruf U, hanya saja kakinya agak bengkok ke dalam. Jadi dia menyerupai wadah. Tahu wadah? Seperti tempat apa ya ini bentuknya? Seperti wadah ya, tempat gini lah, tempat seperti bowl ya, mangkok ya. Namanya magnet ladam. Ya, sama seperti huruf U, hanya saja kakinya ini agak bengkok ke dalam. Nah, yang terakhir bentuk magnet itu bentuk keping. Keping ini sudah Miss tunjuk tadi gambarnya seperti ini. Agak-agak bulat. Ini dia. Nah, bentuknya keping. Bulat. Oke? Sudah? Banyak ya, Miss, bentuknya banyak memang bentuk magnet ini banyak. Ini dia. Kira-kira sudah tahu? Nah, sekarang apa sih kegunaan magnet di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu kegunaannya? Pernah melihat magnet nggak sih? Pernah ya. Kalau nggak pernah lihat magnet, coba lihat pintu kulkas kamu ada seperti aksesoris yang nempel-nempel di pintu kulkas, ada tidak? Nah, itu juga magnet. Yang menempel-menempel di pintunya, yang bagian-bagian luar,
Kan ada yang gambar-gambar stroberi, gambar nanas, ada tidak? Nah, ini juga magnet, oke? Nah, sekarang kegunaan magnet di kehidupan sehari-hari. Adelan Wijaya, Vincenzo Felicity. Nah, magnet banyak digunakan dalam peralatan yang bekerja dengan listrik. Misalnya loudspeaker pada radio. Speaker pada radio, nah itu ada magnetnya, atau televisi. Speaker televisi tahu, nah itu juga ada magnet. Pada pintu lemari pendingin atau lemari pakaian juga ada magnetnya supaya pintunya itu tertutup rapat. Pintu lemari es kamu itu ada unsur magnetnya. Makanya pintu lemari esnya tertutup rapat. Kemudian selain itu juga ada sih di bagian dinamo sepeda. Gunanya untuk lampu atau cahaya. Itu kegunaan magnet. Tanpa kamu nggak sadar ya, ada bagian peralatan di sekolah kamu yang mengandung unsur magnet. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya kita mau kamar mandi, kita kan baris di depan pintu kelas. Ingat nggak? Ortisia, Lexia. Sebelum kita mau kamar mandi, Kaswindra, Caroline, kita kan baris dulu kan, Kadek? Di pintu pas barisan di pintu kelas. Nah, pada saat kita mau ke kamar mandi, coba perhatikan bagian dinding-dinding yang bagian sisi kamar mandi ada nggak benda-benda warna merah? Dia bulat, warna merah. Nah, itu adalah bel listrik. Bel listrik di sekolah kamu itu termasuk, iya, ada bagian magnetnya. Kenapa, Miss? Nah, ini sangat membantu kita untuk menunjukkan waktu, Intan. Oke, Intan? Nah, ini ada kegunaannya. Kan tadi Miss bilang magnet itu punya kegunaan untuk kita. Jadi, di bel listrik ini ternyata ada sistem kemagnetan supaya waktu-waktu kita bisa istirahat, waktu-waktu kita bisa pulang, kemudian pergantian les. Nah, ini secara otomatis bel listrik kamu itu gunanya untuk tadi menunjukkan waktu. Oke? Nah, kemudian selain itu fungsinya untuk menggerakkan pemukul lonceng. Jadi kalau misalnya teng, waktunya masuk, dia otomatis bunyi sendiri karena sudah disetting. Oke? Fungsinya untuk menggerakkan pemukul lonceng di sini. Masih ingat nggak, Fabian? Bagian dinding yang mau ke arah kamar mandi kan ada yang benda warna merah bulat. Masih ingat? Masih ingat ya? Kalau kita mau kamar mandi, di bagian sisi dindingnya ada benda yang warna merah ditempel di dinding yang mau arah kamar mandi. Nah, itu merupakan bel listrik. Oke, bel listrik yang di sekolah kita ada unsur magnetnya. Jadi, nah sangat berguna sekali untuk kita. Kapan kita masuk, kapan pergantian les, misalnya jam 9.30 bunyi tuh belnya teng 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 seperti itu kan. Nah, itu tandanya apa? Istirahat. Jadi fungsinya untuk menggerakkan pemukul lonceng. Itulah gunanya magnet yang ada di bel listrik kamu. Oke, yang di sekolah kamu seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah paham ya. Ternyata bel listrik itu ada unsur magnet di sekolah kita. Oke. Ini lanjut ya. Oke. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, misalnya paku dan penjepit kertas. Ini sudah ada di buku kamu. Ini gambarnya sudah ada di halaman 13. Halaman 13 Etan. Ya. Nah, penjepit kertas, tahu penjepit kertas? Tahu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bahan yang berbentuk besi, yaitu bentuknya paku, sangat gampang ditarik oleh magnet. Kemudian juga, yang berbahan besi sangat gampang ditarik oleh magnet. Ini juga gambar sudah Miss jelaskan tadi. Nah ini juga ya.
Ini adalah bahan besi. Ini juga seperti ini. Oke. Nah, sekarang Miss menjelaskan kelompok benda. Sorry ya. Jaringannya tadi ada gangguan sedikit. Oke, Miss lanjut. Miss lanjut. Ya, sorry jaringannya mungkin tadi ada gangguan. Nah, ini adalah gambar. Ya, ini adalah gambar benda-benda yang sorry, Miss ulang ya. Ini adalah gambar benda-benda di mana tidak semua yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, ada pensil, ada peniti, ada penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, karet gelang, kaca. Dari gambar ini mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet alias non-magnetik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, ini jelaskan lagi ya. Nah, diperhatikan tabelnya dulu, biar dibedakan mana yang magnetik, mana yang non-magnetik. Nah, sekarang yang non-magnetik. Non-magnetik tahu tadi apa artinya? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Non-magnetik. Pensil, non. Penghapus, non. Sisir, non. Batu, non. Kayu, non. Daun, non. Karet gelang, non. Kaca, non. Non-magnetik. Ya, tidak ada unsur sifat magnetnya, nggak ada. Ya, pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet gelang, kaca itu non-magnetik. Non-magnetik. Oke, Miss jelaskan kembali. Sedangkan peniti, paku, penjepit kertas, gunting itu bahan magnetik. Peniti, paku, penjepit kertas, gunting, bahan magnetik. Ya, bahan magnetik. Ya. Nih, pensil, penghapus, pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, karet gelang, kaca, non-magnetik. Tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya. Oke. Nah, sekarang Miss jelaskan lagi mengenai pir atau pegas yang dapat membuat benda bergerak. Nah, tahu pegas? Pegas nih, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah benda yang bisa bergerak seperti naik turun seperti ini. Nah, ini ya pegas namanya ya. Jadi permainannya bisa naik turun karena bentuknya pegas, oke? Seperti ini mainan-mainan pegas. Kemudian ini lagi mainan pegasnya. Nah, ini juga benda yang bisa bergerak naik turun ya. Ini juga. Nah, ini adalah benda yang bisa bergerak tapi dari bahan pegas. Oke. Selanjutnya halaman 13. Yang ini. Nah, ada kuis. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda apa yang digerakkan oleh tenaga manusia? Beri tanda centang. A atau B. Kalau yang A itu gambar sepeda motor yang digerakkan oleh mesin.
Kalau yang B itu gambar kendaraan tradisional namun digerakkan oleh tenaga manusia. Jawabannya adalah gambar yang bagian B. Tolong dicentang ya, bagian B-nya dicentang. Sekarang juga dicentang, oke? Sekarang juga dicentang. Jangan diam-diam saja, yuk centang sekarang. Yang bagian A jangan, bagian A itu kamu silang. Oke Roy, dicentang Roy. Sudah dicentang? Sudah dicentang? Sudah ya. Halo Roy, Roy Gabriel. Tolong dicentang Roy, bagian B-nya Roy, gambarnya. Dicentang bagian B. Epet sudah? Diperhatikan dulu ya Roy komputernya. Diperhatikan dulu komputernya ya Roy, jangan memperhatikan yang lain. Ya, fokus dulu. Benda apa yang digerakkan oleh tenaga manusia? Jawabannya adalah gambar B. Ya, ini adalah becak. Oke Roy? Halo? Diperhatikan saya dulu. Ya, lanjut ke halaman 14. Halaman 14. 14. Sudah? Ini ada praktek. Ini sudah praktek ini. Benda yang ditarik saja maksudnya ya. Benda yang ditarik saja yang bagaimana? Nah, ini ada magnet berbentuk batang. Ya. Ini ada magnet berbentuk batang. Diperhatikan dulu ya. Saya kelihatan dari sini. Oke. Ini adalah magnet batang, udah. Kemudian di sini ada penjepit kertas dan kertas yang disobek-sobek, udah. Nah, pertanyaannya adalah dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Ini dia. Apa yang terjadi? Nah, gambar yang kedua, dekatkan magnet dengan kertas. Apa yang terjadi? Beda ya. Penjepit dengan kertas. Kalau penjepit dia langsung masuk ke kutub, sementara kertas tidak ya. Ini coba. Magnetnya diam saja. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet? Ini ya gambarnya ya. Jawabannya adalah dapat. Ditulis. Jawabannya adalah dapat. Yang nomor 2, apakah kertas dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Ditulis ya Malvin. Halo. Ditulis jawabannya di sini ya, menggunakan pensil. Jawabannya ditulis, diperhatikan dulu. Oke? Tulis pembahasannya. Jadi, alasannya apa? Lihat. Alasan nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan pakai alasan. Kamu tulis saja di bagian ini. Bagian yang kosong lampirannya ya. Cukuplah. Menurut Miss cukuplah ini ya. Nggak terlalu panjang alasannya. Alasannya adalah karena penjepit kertas terbuat dari bahan logam. Jadi penjepit kertas ini jawabannya adalah dapat. Ditarik maksudnya. Alasannya karena penjepit kertas terbuat dari bahan logam. Ditulis ini alasannya ya. Cepat sedikit ditulis, waktunya nanti mau habis. Sudah? Malvin, kamu belum menulis ya Malvin? Ditulis Malvin. Halo, pegang pensil, tulis dulu. Ya. Tinggal nulis loh ini, nanti kamu nggak tahu jawabannya apa. Udah? Oke, sekarang yang nomor 2. Oke, nomor 2. Apakah kertas dapat tarik oleh magnet? Tidak ya, jawaban tidak. Alasannya adalah, nih, alasan nomor 2 adalah kertas merupakan benda non-magnetis. Ya, kertas merupakan benda non-magnetis. Alasannya. Oke. Oke, nomor 2 ini alasannya. Kamu tulis di bagian inilah. Bagian atasnya boleh, bagian bawah juga boleh, atau sebelah sini juga boleh. Tulis alasan nomor 2. Sudah? Cepat sedikit nulisnya, waktunya sudah mau habis loh. 1 menit lagi sudah habis nih Zoom-nya. Sudah Alex? Ditulis loh Alex. Sudah nulis? Alex?
Ditulis jawabannya, Alex. Mana pensil kamu? Ya ampun, tulis jawabannya ya. Harus lengkap. Yang nomor 1 belum selesai. Oke, nomor 1 yang ini. Oke, alasan nomor 1 adalah karena penjepit kertas terbuat dari bahan logam. Gampang jawabannya ya. Oke, nomor 2. Oh, belum ya. Yaudah, Miss tunggu. Miss tunggu, oke? Ya, nomor 2. Karena merupakan